Pemirsa, seorang jaksa pidana umum di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara jadi korban pembacokan anggota Ormas. Peristiwa itu terjadi di perkebunan lahan sawit. Korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Jaksa di Deli Serdang dibacok anggota Ormas. Diduga pembacokan ini terkait kasus yang sedang ditangani oleh korban. Apa yang sesungguhnya melatar belakangi peristiwa itu dan bagaimana pula pengamanan jaksa yang sedang menangani sebuah perkara? Untuk membahasnya sudah bersama kami pemirsa Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Suwadi. Selamat sore Pak Pujiono. Selamat sore, ya Pak Pujiono. Terima kasih waktunya bersama kami di Kabar Petang. Langsung saja kami ingin menanyakan Pak Pujiono, sesungguhnya apa yang menjadi pemicu kasus pembacokan tersebut, Pak? Ya, kalau berdasarkan laporan dari staf intelijen di Kejati Sumut kan itu karena kasus ya, karena ada kasus hingga ada yang tidak terima dengan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh kejaksaan. Sehingga kemudian dilakukan itulah peristiwa itu. Makanya Komisi Kejaksaan dalam 1-2 hari ini akan mengirim tim ke sana untuk mengecek fakta yang sebenarnya. Kalau benar ini karena penanganan perkara, berarti kan memang pengamanan jaksa itu menjadi sesuatu yang urgen menurut kita. Pak Pujiono, kasus yang tengah ditangani ini kasus apa, Pak? Ada sengketa yang berujung ke di tingkat pertama, terus kemudian jaksa melakukan banding, putusan dibanding kemudian tidak sesuai dengan SOP di kita kan, karena terlalu rendah, jaksa kemudian kasasi dan putusannya kasasi lebih tinggi. Nah itu yang kemudian mengakibatkan yang mungkin dugaan mengakibatkan ya pelaku itu yang terafiliasi mungkin dengan orang yang berperkara ini yang akhirnya kecewa terus kemudian melakukan aksi itu hasil analisis dari intelijen di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Memangnya dalam perkara tersebut hukuman yang diberikan itu berapa banyak? Kalau tidak salah sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau dari hukuman yang 8 tahun kemudian menjadi 1 tahun sekian gitu. Tapi kan mungkin karena kecewa segala macam itu kan dari hasil kasasi itu, sehingga ya kalau dugaannya kan melakukan suruhan terhadap pelaku untuk kemudian melakukan aksi yang kemudian menjadi viral itu. Ini artinya pelaku ini menyuruh orang lain untuk melakukan pembacokan terhadap korban, begitu Pak? Ya, dugaannya begitu. Makanya untuk ngecek kebenaran, nanti tim dari Komisi Kejaksaan akan kemudian melakukan checking pada ke lokasi untuk kemudian memastikan bahwa peristiwa itu satu benar terjadi, terus kemudian kebenaran dari peristiwa itu seperti apa, kita akan cek dari hulu sampai hilir, dan kemudian dari hasil pengecekan itu kita akan bikin laporan termasuk kemudian merekomendasikan termasuk salah satunya ya memungkinkan untuk segera melaksanakan kalau nanti bahwa fakta yang terjadi seperti yang disampaikan dalam analisis intelijen itu, maka ya kita segera untuk merekomendasikan dalam laporan itu untuk melaksanakan Perpres 66 tahun 2025 yang sudah ditandatangani oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, untuk siapa pelaku dari pembacokan ini? Apakah sudah menemui titik terang, Pak Pujiono? Motifnya masih didalami ya. Jadi kalau hasil komunikasi kita kan itu dugaan sementara, analisis dari intelijen masih sifatnya kan sementara. Nah untuk kedalamannya motif yang melatar belakangi pelaku melakukan pembacokan itu apakah karena ada motif pribadi ataukah ada motif yang tadi disebut. Nah itu masih didalami baik oleh
tim dari teman-teman di Kejaksaan Sumatera Utara maupun oleh tim dari penyidik di kepolisian di Polda Sumatera Utara. Dugaan pelaku ini berkaitan dengan kelompok tertentu atau organisasi masyarakat tertentu. Apakah sudah ada penjelasannya, Pak Pujiono? Kalau penjelasan resmi belum ada ya, tapi yang berseliweran di media sosial kita kan sudah terbaca seperti itu. Tapi kan ini pasti ya tidak ada kaitannya dengan perintah organisasi atau apa begitu kan nggak ada. Ya memang kebetulan saja pelakunya terafiliasi atau kemudian menjadi anggota salah satu ormas tertentu gitu. Nah, tapi apapun itu kan ini peristiwa pidana dan setiap peristiwa pidana itu kan ada konsekuensinya. Nah, yang kita lihat tidak usah kemudian afiliasi kepada kelompok tertentu atau A, B, C, tapi bahwa peristiwa pidana itu dia lakukan yang berakibat pasti ada konsekuensi pidananya. Begitu. Sementara ini berdasarkan pengembangan, apakah pelaku pembacokan ini merupakan orang suruhan saja yang memang dibayarkan ataukah dari orang yang berperkara di kejaksaan ini mengenal dari pelaku pembacokan tersebut, Pak Pujiono? Kalau laporan sementara ya, laporan yang kita terima sementara bahwa yang namanya pelaku dan korban ini kan tidak ada relasi hubungan saling kenal begitu. Jadi ya memang bisa jadi karena ya sesuai dengan analisis tadi yang disampaikan bahwa memang ada suruhan tertentu ya analisis awal itu, tapi sekali lagi itu akan didalami lagi terkait motif ini. Lantas ini kan menjadi sebuah perhatian, tentunya pengamanan dari kejaksaan ataupun personilnya menjadi sangat diperhatikan. Apakah ada solusi lantas mengenai pengamanan di gedung kejaksaan kah ataupun di personil kejaksaannya sendiri? Ya, kalau itu kan sudah diantisipasi oleh Pak Prabowo ya, Pak Presiden sudah memikirkan hal itu. Salah satu wujudnya adalah dengan adanya Perpres 66 tahun 2025 ini, pengamanan jaksa itu kan bisa dilakukan oleh kepolisian dan oleh TNI. Kalau oleh kepolisian itu ya kaitannya dengan pengamanan personal, pengamanan keluarga dan segala macam, itu kepolisian. Nah, kalau termasuk kemudian dalam menjalankan tugas pun kepolisian bisa kemudian melakukan pengamanan. Nah, kalau pengamanan kaitannya dengan institusi kejaksaan, pengamanan kaitannya dengan ketika mau mengamankan aset atau untuk kemudian menangkap seseorang, itu pun kejaksaan juga bisa melakukan bantuan pengamanan dari TNI itu berdasarkan Perpres 66 tahun 2025. Nah, yang nanti kita harap dari hasil evaluasi kita nanti ke Sumatera Utara, kita berharap nanti dari kawan-kawan yang terjun ke sana akan buat laporan termasuk seberapa urgensi dan mendesaknya pengamanan berdasar Perpres ini segera diimplementasikan. Pak Pujiono, lagi hasil dari cek. Gimana Mbak Windy? Ya, kami juga ingin mengetahui bagaimana kondisi korban saat ini, Pak, kalau boleh tahu. Alhamdulillah membaik gitu. Laporan dari Pusat Sumut yang kita terima ya, hasil konfirmasi kita, korban membaik. Nah, dari foto ini kan ada Pak Kadis Sumut sudah masuk, membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Berdasarkan dari pengembangan ataupun dari pemeriksaan, apakah korban sudah bisa memberikan kesaksiannya detik-detik kejadian? Nanti kita tunggu dari kawan-kawan dari penyidik kepolisian. Kalau soal pengembangan termasuk motif tadi, memastikan motif dari pelaku ini sebenarnya apa, kita akan menunggu dari teman-teman di kepolisian yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Iya, lantas untuk penerapan dari langkah dari Komisi Kejaksaan sendiri mengenai kasus ini yang sekarang ini menjadi perhatian dan juga keamanan dari kejaksaan ataupun personil kejaksaannya seperti apa? Pertama, kita tentu berduka ya, bersedih terhadap peristiwa yang terjadi. Kita sampaikan kepada korban maupun pada keluarganya. Kedua, kita juga berterima kasih kepada teman-teman di kepolisian yang sudah gerak cepat, yang tanpa harus menunggu berganti hari, pelaku sudah bisa ditangkap dan itu kita apresiasi kerja cepat dari teman-teman di kepolisian. Yang ketiga, berikutnya, kalau kemudian memang peristiwa ini motifnya seperti dugaan dari
teman-teman di intelijen Kejati Sumut, maka kita mendesak nih nanti implementasi dari Perpres 66 ini oleh Kejaksaan Agung segera diterapkan agar dalam menjalankan tugas itu mendapatkan rasa aman, Betul. Rasa nyaman begitu. Baik, terima kasih Pak Pujono Suwadi selaku Ketua Komisi Kejaksaan, waktunya bersama kami di Kabar Petang, informasinya dan juga kami harapkan ada titik terang atas kasus ini. Terima kasih Pak Pujono sekali lagi. Siap, terima kasih ya, sama-sama.